kalau kita bicara tadi disebutkan bahwa yang sebelumnya dilakukan adalah grab sampling, pemantauan dengan AIMS ini tentunya data yang dihasilkan adalah data yang terus-menerus, data yang kontinu. AIMS memang nanti bisa tergantung kebutuhan. Jadi kenapa kita bicara AIMS? Mungkin singkatan apa sih AIMS? Nah. Halo Sobat Greenie, welcome to Oasis, obrolan tematik seputar industri. Bersama saya, Ningsih Ika, di episode perdana Oasis. Oasis merupakan salah satu program terbaru di online platform BBSP JPPI. Sesuai dengan namanya, Oasis, obrolan tematik seputar industri akan menyajikan hal-hal seputar topik, isu, dan informasi di dunia industri yang dikemas dalam obrolan yang santai namun tetap berisi. Dan Sobat Greenie, Oasis akan menghadirkan narasumber-narasumber yang cakap di bidangnya sesuai dengan tema yang dibawakan. Dan hari ini kita telah kedatangan 2 orang narasumber di sini. Langsung saja kita sapa Mbak Ika dan Mas Januar. Selamat pagi Mbak Ika dan Mas Januar. Selamat pagi Mbak Ningsih. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, iya. Nah, Mbak Ika dan Mas Januar ini, Sobat Greenie, adalah peneliti di BBSP JPPI dan telah menghasilkan sebuah inovasi tentang suatu alat untuk dalam hal pemantauan kualitas lingkungan. Nah, jadi dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, di sana ada suatu perubahan mendasar terkait dengan pemantauan kualitas lingkungan ya, Mas Janu dan Mbak Ika. Nah, dan sebagai respon dan juga bentuk dukungan terhadap pemerintah, BBSP JPPI telah menghasilkan inovasi ini dan dinamakan dengan AIMS. Nah, AIMS itu apa sih sebenarnya, Mas Janu atau Mbak Ika? Baik Mbak Ningsih, jadi gini ya, tadi kan Mbak Ningsih mengungkapkan ada PP 22 tahun 2021. Jadi AIMS ini merupakan satu singkatan, yaitu Adaptive Monitoring System, di mana Adaptive Monitoring System ini merupakan produk unggulan dari BBSP JPPI untuk menjembatani kebutuhan perkembangan terkait dengan pengelolaan lingkungan dan juga pemantauan lingkungan, baik itu nanti di industri maupun di lingkungan laboratorium pengujian, seperti juga halnya BBSP JPPI sebagai laboratorium pengujian. Nah, kenapa regulasi PP 22 tahun 2021 ini menjadi penting terkait dengan perubahan pemantauan lingkungan ini? Karena seiring dengan kebutuhan pemantauan lingkungan, kita dihadapkan pada kebutuhan data. Nah, data ini baru bisa dicapai jika ada regulasi yang menjembatani di bawahnya, kemudian juga pemantauan yang lebih berkembang dari sebelumnya. Jadi di AIMS ini tadi kan dari PP 22, kemudian di Indonesia ini kan sangat banyak sekali ya peraturan terkait dengan lingkungan ini. Nah, mungkin selain itu AIMS ini bisa mengakomodir atau menyesuaikan dengan peraturan apa aja sih selain PP 22 tadi? Mbak Ika mungkin? Ya, jadi gini, AIMS sendiri berangkat dari hasil riset yang kita kembangkan sejak tahun 2018. Kita berangkat membuat suatu produk pemantauan lingkungan khususnya untuk udara emisi. Nah, ini terkait dengan pemenuhan baku mutu di Kepmen LH nomor 13 tahun 95. Di sana memang mewajibkan suatu industri untuk melakukan pemantauan. Nah, kita di sana berangkat dari situ dan kita terus berkembang di tahun-tahun selanjutnya. Kita juga ada PP 22 2021. Kita juga mengembangkan AIMS untuk air karena memang sudah ada kewajiban untuk pemantauan kualitas air secara terus-menerus atau kita biasa sebut sparring yang dikeluarkan oleh KLHK, dan kita saat ini juga mengembangkan untuk pengukuran kualitas udara dalam ruang. Dalam ruang. Ya.
Berarti yang Kepmen nomor 13 tadi itu tentang emisi ya, Iya. Mbak Ika? Emisi, kemudian lalu ternyata bisa juga dikembangkan untuk jadi memantau dilanjutkan air lagi dan yang dengan lain gitu. adanya tahun 2021 itu ada 10 jenis industri yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara terus-menerus dalam sistem Sispek. Itu industrinya diantaranya industri peleburan baja, industri pap kertas. Nah, di sana memang industri semen juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan melaporkan secara terus-menerus ke KLHK. Oke. Nah, dari awal tadi kan banyak sering disebut nih terus-menerus itu pemantauan secara terus-menerus itu sebenarnya gimana sih? Apa bedanya dengan pemantauan lingkungan yang selama ini telah dilakukan di industri? Ya, jadi pemantauan lingkungan itu memang arahnya sekarang adalah terus-menerus. Jadi terus-menerus ini kalau kita bandingkan dengan yang ada sebelumnya, jadi sebelumnya itu adalah namanya grab sampling. Jadi di mana grab sampling itu kita melakukan pengambilan contoh pada satu waktu dan kondisi tertentu, sehingga data yang dikeluarkan adalah data pada saat kita melakukan pemantauan tersebut. Nah, karena grab sampling ini, data yang dihasilkan juga hanya data pada saat kita melakukan pemantauan tersebut. Kita tidak bisa mengevaluasi keseluruhan data pada saat periode tertentu, misal dalam 1 bulan, 1 minggu, ataupun dalam beberapa hari. Nah, tentunya adanya keterbatasan hasil dari evaluasi grab sampling ini, kebutuhan pemantauan yang terus-menerus ini bisa digunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan untuk periode waktu yang lama. Data-data ini bisa dievaluasi sehingga keunggulan atau keuntungan-keuntungan dari data yang banyak ini bisa diperoleh baik itu untuk industri maupun oleh regulator maupun pemerintah. Oh iya, jadi yang tadinya grab sampling itu misal dalam 1 hari kita melakukan pengukuran kualitas lingkungan itu di jam 10 pagi misalnya. Nah, hasilnya cuma di jam itu aja gitu kan, Mas? Ya, betul. Jadi pada saat kita tadi Mbak Ningsih menyebutkan jam 10 pagi. Jadi data yang bisa dipertanggungjawabkan adalah data kualitas yang ada di jam itu. Kita tidak bisa mengevaluasi keseluruhan data. Mungkin dalam 1 hari pun kita tidak bisa mengevaluasi karena kan proses yang ada di industri maupun di lingkungan itu dia akan sangat dinamis tergantung pada proses yang terjadi di satu tempat tersebut. Oh iya, betul. Kalaupun kita bisa menyajikan atau mengukur berkali-kali, itu pun akan membutuhkan effort yang lebih ya, Mas ya? Ya, effort yang lebih dan juga tentunya biaya ya. Oh, iya, dan juga karena pemantauan grab sampling ini umumnya adalah basicnya adalah analisis di laboratorium, tentunya kan juga memberikan efek ke lingkungan. Jadi dia di laboratorium pasti menggunakan bahan kimia untuk analisanya. Tentunya ini memberikan efek samping buangan-buangan limbah juga ke lingkungan. Oh iya, berarti nah di AIMS ini tidak membutuhkan lab ya? Gimana nih, Mbak Ika? Jadi kalau lab ya tetap butuh ya, karena kan sekarang atau saat ini kan kita masih mengacu pada pemantauan lingkungan. Kalau untuk industri mereka berdasarkan dari UKL-UPL. Mereka masih diwajibkan untuk pemantauan lingkungan secara manual yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, laboratorium lingkungan ya. Laboratorium lingkungan pastinya. Nah, itu masih perlu. Kecuali ini bagi industri yang memang sudah melakukan perubahan terkait pemantauannya secara terus-menerus, itu baru diperbolehkan. Jadi seperti itu khusus pemantauannya. Oh iya. Dan jenis industrinya juga ada ya di peraturan itu tadi disebutkan. Belum untuk semua industri yang diwajibkan untuk pemantauan lingkungan secara terus-menerus. Lalu yang kedua dari AIMS ini kelebihannya apa sih dari perbedaannya dengan cara pemantauan kualitas lingkungan yang selama ini dilakukan oleh industri atau yang cara yang manual, bisa dibilang manual mungkin ya, tapi keunggulan atau perbedaan dengan penggunaan AIMS ini apa? Mungkin gini ya, jadi terkait keunggulan, kalau kita bicara tadi disebutkan bahwa yang sebelumnya dilakukan adalah grab sampling, pemantauan dengan AIMS ini tentunya data yang dihasilkan adalah data yang terus-menerus, data yang kontinu. Kemudian selain data, karena AIMS ini dikembangkan oleh kami di BBSPJ PPI, tentunya ini adalah salah satu produk
yang dihasilkan oleh dalam negeri. Karena produk juga dihasilkan dalam negeri, tentunya implikasinya nanti adalah ke biaya dan juga after sale service. Jadi terkait dengan pada saat ada kondisi kita membutuhkan pelayanan, maintenance dan service dan sebagainya, kita bisa lebih cepat dibandingkan produk-produk sejenis yang kebanyakan adalah produk-produk dari luar negeri. Luar negeri, oke. Jadi nanti AIMS ini kan merupakan suatu alat yang di standby di industri seperti itu ya, misal di industri atau di titik-titik tertentu seperti itu. Iya. AIMS memang nanti bisa tergantung kebutuhan. Jadi kenapa kita bicara AIMS? Mungkin singkatan apa sih AIMS? Nah, AIMS itu Adaptive Monitoring System. Kenapa adaptif? Karena kita tahu bahwa karakteristik dari kualitas udara saat ini yang di industri ataupun di lingkungan pastinya beraneka ragam. Iya, betul. Di air juga tergantung dari jenis industrinya. Dia akan mengeluarkan apa, emisinya juga seperti itu. Dia bahan bakarnya apa, pasti ada beberapa parameter yang fokus di sana. Nah, kita kembangkan adaptif jadi sesuai dengan kebutuhan dari industri terkait dengan pengelolaan lingkungan. Berarti AIMS ini fleksibel ya, bisa sesuai dengan kebutuhan industri, makanya dinamakan adaptif tadi itu. Iya, di samping itu juga kita tahu sendiri bahwa masing-masing industri pasti punya misalnya kalau untuk kualitas udara kita bisa bicara emisi. Mereka pasti punya alat pengendali tersendiri. Iya, betul. Nah, seperti scrubber mereka pakai cyclone. Kalau scrubber pasti kita harus pakai treatment sendiri untuk AIMS ini karena pasti ada uap air yang berlebih di sana untuk pemantauannya. Jadi kita memang modelnya mungkin ke depan kita AIMS itu request by custom di industri. Bisa jadi custom ya. Kita sesuaikan dengan karakteristik industri masing-masing ya, kebutuhannya apa. Begitu juga untuk pemantauan di dalam ruang itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Misalnya kalau untuk ruang timbang kita hanya membutuhkan suhu dan kelembapan sudah cukup, tapi mungkin untuk ruang-ruang industri lain yang mereka perlu parameter debu atau parameter hidrokarbon karena mungkin di sana mereka ada sumber penghasil hidrokarbon, bisa juga di custom seperti bisa itu. di custom ya. Ya. Terus yang sudah ada hingga saat ini AIMS itu bisa untuk mengukur atau memantau kualitas apa aja sih? Ya, jadi kalau AIMS ini sendiri sampai saat ini sudah bisa digunakan untuk pemantauan kualitas air. Ya ini untuk kualitas air limbah. Ya, air limbah. Jadi yang tadi mungkin Mbak Ika menyebutkan adanya sparring. Jadi AIMS ini merupakan salah satu contoh produk AIMS, contoh produk sparring yang memang dikembangkan oleh BBSPJ PPI. Nah, keunggulannya dengan produk yang ada dari luar negeri tadi mungkin Mbak Ika menyebutkan bahwa industri ini unik. Jadi proses yang ada di industri ini masing-masing industri tidak bisa disamakan. Ya? Iya, betul. Nah, AIMS ini merupakan satu solusi, satu inovasi teknologi yang memang dikembangkan oleh BBSPJ PPI. Pada saat proses maupun karakteristik prosesnya ini beraneka ragam, kita bisa mengaplikasikan ini di industri yang request tersebut. Jadi, misal salah satu industri yang memang dia membutuhkan treatment khusus, kita bisa karena kita sebagai salah satu instansi teknis yang tupoksinya adalah pencegahan pencemaran industri, tentunya kita bisa melakukan support atau dukungan atau pembinaan yang lebih dibandingkan dengan mungkin vendor-vendor lain yang memang dia core-nya hanya jualan. Kita lebih fokusnya adalah ke pembinaan industri itu sendiri. Kemudian produk lain adalah AIMS untuk kualitas udara. Jadi untuk AIMS kualitas udara itu dibagi dua, yaitu untuk yang AIMS kualitas di emisi. Tadi Mbak Ika menyebutkan bahwa dasarnya adalah peraturan yang sudah agak lama sebenarnya, Kemen LHK nomor 13 tahun 95. Intinya kan industri harus memenuhi kewajiban baku mutu emisinya. Nah, dengan AIMS ini kita bisa mengintegrasikannya ke dalam proses pengendali cemaran yang sudah ada di industri. Tadi Mbak Ika menyebutkan scrubber, itu bisa kita integrasikan dengan AIMS sehingga tidak hanya dipantau, tapi juga pengendalinya ini bisa dikontrol menggunakan AIMS. Kemudian terkait dengan udara ambien, ini kita juga bisa mengaplikasikan AIMS ini untuk laboratorium penguji yang punya laboratorium udara, di mana tadi terkait dengan PP22 juga tahun 2021, laboratorium pengujian udara ini
sudah diwajibkan untuk melakukan pemantauan menggunakan metode namanya active continue. Nah, active continue ini bisa kita lakukan dengan menggunakan AIMS ini. Jadi nantinya pemantauan lingkungan yang biasanya menggunakan peralatan-peralatan besar semacam high volume anal sampler maupun yang harus dibawa ke lab, kita bisa menggunakan AIMS dan nantinya bisa dianalisa langsung di tempat. Datanya bisa dihasilkan langsung di tempat. Langsung di tempat. Ya, itu mungkin yang produk-produk yang sudah produk-produk AIM yang sudah dihasilkan oleh BBSPJ PPI. Ke depan kita juga masih akan mengembangkan ini mungkin untuk beberapa hal lain yang sesuai dengan tadi kebutuhan dari industri itu sendiri. Oke, nah Mbak Ika dan Mas Janu, untuk AIMS ini kan sudah mulai diaplikasikan di industri ya. Kalau boleh tahu industri apa saja yang sudah menggunakan AIMS ini, dan kalau ada mungkin ada gambar bentuk AIMS ini itu seperti apa sih? Baik, Mbak Ningsih. Jadi terkait dengan AIMS yang sudah diaplikasikan, mungkin kami akan ambil contoh 2 ya, yang terkait dengan pemantauan kualitas air yang tadi disebutkan sparring itu, sama mungkin terkait dengan pemantauan kualitas udara emisi. Jadi untuk pemantauan kualitas udara emisi ini, untuk pemantauan kualitas udara emisi ini adalah salah satu contoh yang sudah diaplikasikan. Jadi di industri pakan dia punya boiler. Nah, boilernya ini dia mengaplikasikan AIMS untuk melakukan pemantauan kualitas udara emisinya, sehingga si industri ini dia mampu memperoleh data kualitas emisi setiap hari. Setiap datanya bisa dilakukan secara terus-menerus, sehingga industri itu bisa menentukan parameter-parameter yang optimal untuk operasional dari boilernya ini. Kemudian untuk pemantauan kualitas air, ini adalah salah satu contoh yang kita aplikasikan untuk AIMS-nya ini. Ini adalah foto-foto pada saat pemasangan sensor, dan nantinya di industri ini datanya bisa ditransmisikan ke sistem informasi yang kita kembangkan juga, namanya Cindy. Kemudian juga nantinya setelah melakukan uji konektivitas terhadap KLHK, kami juga bisa memperoleh data ini ditransmisikan ke sistem informasinya dari KLHK. Dan tentunya ini juga melakukan satu kewajiban atau pentaatan terhadap regulasi tadi. Baik. Oh, ini alatnya. Ya, ini juga satu yang diaplikasikan di industri kram rubber. Tadi mungkin Mbak Ika sudah sempat menyampaikan. Jadi ada satu industri kram rubber yang juga tidak hanya memantau atau monitoring kualitas emisinya, ini juga mengontrol proses pengendali cemarannya. Jadi mereka menggunakan scrubber, tapi juga mengaplikasikan AIMS sehingga tidak hanya dipantau emisinya, tapi juga dikontrol alat pengendali cemaran udaranya. Oke. Wah, ringkas ya bentuknya, ukurannya itu kecil. Betul. Jadi kalau dari sisi ukuran memang karena kami menggunakan detektor-detektor yang memang dia reliable untuk pengukuran, jadi memang dimensinya juga relatif kecil. Dan ini adalah tantangan ke depan. Mungkin tadi di awal Mbak Ika menyebutkan adanya regulasi terkait dengan Permen LHK nomor 13 tahun 2021 ini kan baru berlaku untuk 10 industri yang sebenarnya relatif besar. Nah, ini aplikasi yang sudah kami aplikasikan ini memang lebih banyak ke industri kecil dan memang lebih tepat kalau aplikasinya adalah teknologi-teknologi yang mungkin lebih dari sisi harga, efisiensi juga lebih tepat kepada mereka. Baik. Ada satu lagi Mbak Ika, untuk cara memesan AIMS ini, Sobat Greenie yang dari industri maupun laboratorium lingkungan lain yang tertarik dengan AIMS atau ingin tahu lebih jauh tentang AIMS itu gimana caranya? Bisa datang langsung ke BBSPJ PPI, ataupun bisa berkirim surat untuk kita berikan penawaran. Barangkali juga butuh informasi lebih detail terkait dengan teknis apa itu AIMS dan sebagainya, bisa kita bikinkan ke virtual Zoom ya. Virtual Zoom juga bisa ya, nggak harus ketemu langsung juga bisa kan? Boleh, kalau hanya mau tanya-tanya detail juga boleh. Termasuk konsultasi permasalahannya. Pastinya bisa, karena kita memang ini kita memang
fokusnya ke pembinaan industri maupun laboratorium lingkungan. Oke. Ya. Ya, jadi untuk sobat, jadi ini mungkin ini dia. Oke. Flyer yang sudah kita sebar ke beberapa instansi. Ini untuk indoor air quality, jadi untuk pemantauan di ruang kerja. Oh, ini yang di ruang kerja tadi ya, seperti lab-lab bisa juga menggunakan ini. Iya, bisa. Jadi ini bisa untuk temperatur yang saya tadi jelaskan di awal ya, temperatur, kelembapan, untuk fan partikulat, ada PM10, PM2,5 maupun PM1. Jadi ini tergantung kebutuhan dari industrinya Mbak Ningsih. Iya. Mungkin yang selanjutnya bisa lagi ada, kayaknya kita bikin juga flyer untuk yang udara ambien. Nah, ini dia. Oh, ini yang untuk ambien. Nah, ini untuk comply ke PP tadi yang disampaikan Mas Janu ya. Iya. Ke PP 22 tahun 2021 terkait dengan pemantauan kualitas udara ambien, dan ini bisa digunakan untuk laboratorium uji. Laboratorium lingkungan uji ataupun untuk EQMS untuk pemantauan statis di kota-kota. Oh iya. Nah, ini macam parameternya banyak, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Dan ini memang kita bikin yang portable ya. Portable. Dan ringan pastinya. Dibanding dengan pemantauan yang sebelumnya yang mungkin kita harus menggunakan mobil yang relatif besar. Betul. Untuk mengangkut HVAS ya. Alat-alatnya semakin banyak dan besar. Iya. Ini kita bikin compact dan memudahkan dari operator atau PPC untuk pengambilan sampelnya. Jadi bisa dari sisi tenaga juga bisa dihemat kan? Yang tadinya butuh beberapa orang untuk sampling, dengan alat ini mungkin bisa berkurang tenaganya. Dan tentunya juga satu yang paling penting itu kita tidak lagi menggunakan bahan kimia dengan ini. Jadi tidak ada lagi bahan kimia yang dipakai dan juga tidak akan mencemari ke lingkungan lagi. Wah, keren banget. Kita ikut mensukseskan memelihara lingkungan. Iya, siap. Ya, Sobat Greenie, demikian diskusi kita tentang AIMS yang menjadi solusi yang menjanjikan bagi industri maupun laboratorium lingkungan dalam pemenuhan regulasi dan juga pemantauan lingkungannya. Mungkin ada tambahan dari Mas Janu dan Mbak Ika? Jadi terkait dengan penggunaan AIMS ini merupakan salah satu solusi di mana terdapat perubahan regulasi terkait pentaatan yang semakin dinamis, di mana industri saat ini diwajibkan menggunakan pemantauan kualitas secara terus-menerus, dan tentunya AIMS ini menjadi salah satu solusi juga di situ. Kemudian juga terkait dengan regulasi PP 22 tahun 2021, di mana laboratorium pengujian, khususnya laboratorium lingkungan, juga diwajibkan menggunakan pemantauan secara aktif kontinu. Dan AIMS sebagai solusi dari sisi teknologi juga menjadi jembatan untuk memenuhi regulasi tersebut. Dan satu yang terpenting, AIMS menggunakan teknologi secara elektronik, jadi pemantauannya tidak lagi menggunakan analisis bahan kimia, sehingga ke depan tentunya buangan-buangan bahan kimia yang mencemari lingkungan bisa dieliminasi. Oke. Dan pastinya AIMS memiliki harga yang kompetitif dengan hasil yang akurat dan presisi, serta merupakan produk dalam negeri, khususnya BSPJPI. Iya, sip. Oke, demikian Sobat Greenie episode Oasis kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.